Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab perintah menjaga sunnah-sunnah Nabi bagian yang ketiga. Kemarin sudah dijelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad diperintah untuk diambil, dan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad disuruh ditinggalkan. Inilah salah satu cara menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad bukan hanya baca sholawat saja, tapi ajarannya yang paling penting dilaksanakan. Banyak sholawat, banyak membaca sholawat kepada Nabi, itu salah satu cara menjaga sunnah-sunnah Nabi. Tapi juga yang tak kalah pentingnya adalah ajarannya Nabi juga dilaksanakan. Kita jangan seperti ini ya. Saya cinta kepada Al-Quran, setiap hari Al-Qurannya dicium, taruh di tempat yang paling tinggi di atas lemari. Setiap hari dicium Al-Qurannya, dicium kanan, kiri, depan, muka, belakang, dicium saja, tidak pernah dibaca. Apakah itu cinta? Ya cinta juga, tapi cinta kelas rendah. Ada juga yang dibaca, dicium, dibaca, cuman gak diamalkan. Ini juga cinta yang masih setengah-setengah. Cinta yang sempurna bagaimana? Ya sering disebut namanya, sering dicium Al-Qurannya, sering dibaca, juga sering diamalkan. Inilah cinta yang sempurna. Seperti halnya cinta yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi Yakub kepada putranya Nabi Yusuf, seperti cintanya Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Itu cinta sempurna. Karena apa? Saking cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, menangis bertahun-tahun, puluhan tahun sampai buta. Ini jadi menyebut berusaha untuk bertemu Nabi Yusuf karena berpisah berpuluh-puluh tahun sampai Nabi Yakub ini buta. Siti Zulaikha juga begitu. Setelah suaminya meninggal dunia, jadi panglima sebagai bendahara negara Mesir pada saat itu, ngurusi perekonomian. Putifar namanya, kemudian meninggal dunia karena sakit. Siti Zulaikha ini semakin cinta kepada Nabi Yusuf, ingin menikah dengan Nabi Yusuf. Karena sudah tua, ya tinggal menangis saja, menangis terus, selalu mengingat Nabi Yusuf. Ini namanya cinta yang sempurna. Dengan seperti ini berpuluh-puluh tahun menangisi Nabi Yusuf, Nabi Yakub diberi nikmat, kemudian bisa matanya itu kembali tidak buta, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf. Siti Zulaikha ini karena saking cintanya kepada Nabi Yusuf menangis setiap hari sampai buta juga. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi tingkat wali setelah bertemu Nabi Yusuf. Jadi semua perjuangan cinta itu pasti ada manisnya. Pasti ada manisnya. Di sini juga kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya juga pasti ada manisnya. Tidak kira pahit terus. Kalau pahit terus mungkin itu ujian di dunia, tapi nanti di akhirat akan menuai manisnya yang di sorga. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagi kalian sebagai uswatun hasanah, panutan yang teladan yang baik. Jadi Nabi Muhammad itu panutan atau teladan yang baik. Secara fisik memang baik, secara akhlak juga baik. Lah teladan yang baik ini bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan ingin di hari kiamat menjadi orang yang
baik. Bagi orang yang tidak mengharapkan ridha Allah dan hari kiamat yang baik, maka Nabi Muhammad mungkin tidak bisa dijadikan panutan, sebagai idola lah. Kalau zaman sekarang itu sebagai idola yang baik, sebab ada idola yang tidak baik. Contoh, ada artis kemudian terkenal populer menjadi idola di sejumlah negara umpamanya, tapi kenyataannya sebagian dari mereka itu bukan idola yang baik. Memang lagu-lagunya enak, tapi perilakunya kadang main narkoba, kadang menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Nabi Muhammad idola yang baik. Jadi idola yang baik secara fisik, juga idola yang baik secara etika. Jadi Nabi Muhammad ini diperintahkan, nah kita ini diperintahkan untuk mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Kalau mengidolakan Nabi Muhammad, maka pasti akan selamat dunia akhirat. Kalau mengidolakan artis, saya tidak tahu selamat apa enggak ya di dunia ataupun di akhirat. Yang jelas idola artis itu ya macam-macam wataknya. Ada yang baik, ada yang pura-pura baik, ada juga menjadi pengedar narkoba. Kalau sudah idolanya gak laku, bisa jadi menjadi pengedar narkoba, bahkan menjadi pelacur, promosi pelacur online, judi online dan lain sebagainya. Nah, ini Nabi Muhammad uswatun hasanah. Di antara uswatun hasanahnya Nabi Muhammad ini ya, ini perlu disampaikan juga. Tak biasanya lah kepada orang lain, kalau disalahi tidak membalas. Ini Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dihina, dicaci, pernahkah Nabi Muhammad membalas? Tidak. Itulah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf ini kelas Nabi Yusuf. Kelas Nabi Yusuf saja, ketika saudara-saudaranya itu pernah memukul, bahkan mengancam mau membunuh, mau nyembelih ya. Jadi saudara-saudaranya yang lain ibu itu ingin membunuh Nabi Yusuf waktu kecil, sekitar umur 10 tahun. Nabi Yusuf setelah besar apakah membalas membunuh? Jadi ketika Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan di Mesir, sudah menjadi penguasa lah, Nabi Yusuf itu ditanya sama orang-orang sekitarnya. Ketika saudaranya itu datang ingin membeli gandum karena peceklik, ingin membeli gandum kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu kalau itu saudaranya dulu yang ingin membunuh, yang memukul, yang nendang, bahkan memasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf ditanya, Nabi Yusuf, kenapa kamu tidak mau balas dendam kepada saudara-saudara kamu? Apa jawabannya Nabi Yusuf? Saya diciptakan bukan untuk balas dendam. Nah ini, saya diciptakan bukan untuk balas dendam. Jadi kita ini usahakan, kalau ada orang yang zalim, kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, jangan membalas perbuatan zalim orang lain. Jadi jawablah, saya diciptakan bukan untuk membalas dendam. Ini namanya uswatun hasanah. Berat memang, tapi harus dilakukan kalau memang kita ini cinta kepada Rasulullah, mengidolakan Rasulullah. Nah, bagaimana kalau kita dizalimi kemudian membalas? Nah, ini pertanyaan. Idolanya kita ini siapa? Nah, Nabi Muhammad apa setan? Nah, kayak gitu pertanyaannya. Jadi kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, ketika dizalimi, disakiti, maka jangan untuk membalas dendam, biarkan saja. Nanti Allah Ta'ala yang atur itu. Kalau membalas dendam, ya berarti kita bukan mengidolakan Nabi Muhammad, tapi justru mengidolakan setan. Hati-hati, jangan kita semua ini mengidolakan setan ya. Dikit-dikit balas dendam, harga diri, jangan ya. Hindari mulai sekarang hal-hal yang ngomongnya dikit-dikit harga diri, jangan. Itu penilaian yang sangat rendah itu menurut Allah dan Rasulnya. Kemudian waqala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa tusallimu taslima. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi itu tidak akan beriman kepada kamu Muhammad kecuali mereka, sehingga mereka itu
kamu memberikan hukum kepada permasalahan mereka, lalu mereka mendapatkan putusan hukum dari kamu yang sangat mudah, bisa dilaksanakan dan tidak merepotkan. Jadi Yahudi ini mau masuk Islam, mau iman, kalau memang Nabi Muhammad itu selalu mendukung apa yang menjadi permasalahan orang-orang Yahudi. Ya begitulah orang-orang dahulu dan orang-orang sekarang itu kalau masuk Islam itu ada maunya, ada tendensinya, ada modusnya ya. Ada modus ini, modus itu, ya kayak kita ya. Ya nun sewu ya, kita kadang kalau mau kebaikan harus kasih embel-embel biar semangat, embel-embel ini, embel-embel konsumsi, embel-embel ini dan itu dan lain sebagainya. Kalau kita masih seperti itu ya kita masih iman-iman rendahan. Tapi kalau berbuat baik, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada mau ini udang di balik batu namanya. Ya berarti kita ini sudah termasuk orang baik. Ya ketipi lah atau ngurus orang. Jadi ketika melakukan kebaikan kemudian kita masih mikir-mikir urusan dunia, ya berarti kita masih walaupun setiap hari sholat, ya mungkin sholatnya masih gak ngaruh ya, gak ngefek masih. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian semua ini ada persengketaan, ada pertentangan dalam masalah, farudduhu ila Allah, maka kembalikan kepada Allah, war Rasul dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ketika apabila kalian iman kepada Allah dan hari kiamat. Ayat ini kalau melihat terjemah maka akan bisa rusak maksudnya. Nah ini kembali lagi ya, menjaga as-sunnah, bahkan menjaga Al-Quran, bahkan menyampaikan isi Al-Quran, jangan hanya bermodalkan terjemah, ngaji tafsir juga, ngaji ulumul Quran juga, ngaji nuzul asbabun nuzul Quran. Jangan hanya mengandalkan terjemah. Coba kalau diterjemah begini, apabila kalian bertentangan dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Coba apa ini maksudnya? Apakah kemudian kita berdoa kepada Allah, hanya kepada Allah, padahal masalahnya pada waktu itu urusan carok umpamanya sudah urusan carok, rebutan tanah dan lain sebagainya, rebutan kekuasaan, sudah mau carok, masa kemudian mari kita kepada Allah, kembalikan kepada Allah? Maksudnya apa kembali kepada Allah? Sholat kah? Doa kah? Atau bagaimana? Nah ini tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi menyampaikan isi Al-Quran atau hadis memang harus ada ilmunya, paling tidak ilmu tafsir. Di sini kalau kembali kepada Allah, ulama mengatakan qalal ulama maknahu ilal kitab was sunnah, maksudnya kalau ada permasalahan dalam sosial kembali kepada kitabnya Allah. Maksudnya kembali kepada Allah itu adalah kembali kepada Al-Quran. Kemudian kembali kepada Rasul itu apa maksudnya? Rasulullah sudah ada. Nah ini, apakah kita kemudian pergi ke Mekah, datang ke kuburannya? Tidak. Jadi ulama mengatakan di sini Al-Quran mengatakan ar-Rasul adalah was sunnah, kembali kepada sunnah, kepada hadis-hadis Nabi. Jadi kalau ada masalah keluarga, masalah apa saja, masalah ekonomi, masalah tanah dan lain sebagainya, kembali kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sekarang kalau dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, bagaimana? Nah ini kelemahannya orang yang nggak mau belajar ilmu fikih, maka akan posang ya ketika sesuatu tidak ada dalam Al-Quran. Contoh, apakah ada narkoba di Al-Quran? Di hadis apakah ada? Tidak ada. Ya, tidak ada. An-Nabil apakah ada? Perasanya tape yang memabukkan apakah ada? Padahal di sini kalau ada masalah disuruh kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Di hadis tidak ada. Di Al-Quran juga ada. I'tidal sembahyang itu harus i'tidal, kemudian harus rukun yang lain dalam sholat apa lagi ya? Tidak ada. Yang ada itu ruku sujud. Nah, i'tidal itu tidak ada kayaknya, tidak ada.
Terus bagaimana? Nah, di sini namanya ada hadis. Hadis tidak ada, kemudian ada pendapat ulama yang dikiaskan. Ini namanya belajar yang benar. Jangan asal kemudian membaca terjemah Al-Quran mulai awal sampai akhir, kemudian merasa alim, mengeluarkan seenaknya. Jangan ya, jangan. Perlu ilmu yang lain. Apalagi sampai mengkritik orang lain, tambah salah ya. Hanya mengandalkan terjemah, kemudian menyampaikan, kemudian mengkritik orang, tambah salah semua ini. Yang dikritik lebih alim, ini bahaya ya. Bahayanya orang-orang zaman sekarang tahu sebentar, tahu sedikit tentang terjemah Al-Quran, sudah menyampaikan dan bahkan berani mengkritik orang yang sudah alim ilmunya, sudah banyak ilmunya. Jangan ya, jangan, semakin menunjukkan kita ini kurang ilmu juga. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yuti'il rasul faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Rasul maka pasti dia taat kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Rasul pasti sudah taat kepada Allah. Karena apa? Karena taat kepada Allah ini satu paket dengan taat kepada Rasulullah, satu paket. Karena satu agama, jalan yang sama, cuman Allah Ta'ala Tuhannya, Allah Ta'ala yang menyampaikan Muhammad, dan Allah Ta'ala yang menyuruh Nabi Muhammad. Wa qala ta'ala falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Kata Allah Ta'ala, hindari orang-orang yang selalu tidak sama berseberangan dengan perintah Allah. Karena apa? Orang yang selalu berseberangan dengan perintah Allah itu pasti akan mendapatkan fitnah atau mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi kalau ingin selamat, tidak usah menyalahi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ikuti saja ya, tidak usah kemudian sok jago, saya kan sakti, saya kan, tidak usah, biasa aja ya, biasa aja. Wa qala ta'ala, ayat yang terakhir ini perhatikan baik-baik ya. Kita ini belum belajar Al-Quran, Al-Hadis, perlu perlengkapan ilmu yang lain. Tidak cukup dengan modal terjemah. Ini lagi. Wa qulna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah, kata Allah Ta'ala, ingatlah ketika rumah kalian, ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah wal hikmah dan hikmah. Ayat-ayatnya Allah ini kan banyak, tanda-tandanya Allah kan banyak. Bumi juga tanda-tanda Allah, alam juga tanda-tanda Allah. Di sini ada hikmah. Apakah maksudnya kemudian hikmah kebijaksanaan itu? Bukannya. Nah, ini lagi. Al-Quran itu sering menyampaikan sesuatu. Sebenarnya kalimatnya itu tidak langsung zahir, soreh, tidak langsung mengatakan jelas ini maksudnya, enggak. Tapi pakai kinayah, pakai sebutan-sebutan yang lebih indah untuk menyesuaikan keindahan susunan Al-Quran. Di sini kalau hanya memahami Al-Quran, apalagi berdakwah hanya bermodal terjemah, bahaya sekali, banyak salahnya. Coba ingatlah kata Allah, ketika rumah-rumah kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan hikmah. Coba apa ini maksudnya? Ya, tidak tahu kan? Tidak tahu. Yang tahu siapa? Ulama. Karena apa ulama tahu? Karena ulama tahu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran itu apa, itu tahu. Makanya lebih banyak mengaji kitab-kitabnya ulama itu lebih aman daripada mengaji Quran saja. Kadang orang ditanya, kamu belajar dari mana? Langsung dari Al-Qurannya, dari aslinya. Itu bahaya ya. Bahaya, siapapun saja bahaya. Kamu belajar dari mana? Dari hadis langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau padahal keliru itu ya, keliru, nggak benar ya. Belajar langsung Al-Quran tanpa tahu dasar-dasar turunnya, dasar-dasar ilmunya, bahaya. Banyak sekarang begitu. Kamu gimana? Tidak mau belajar kepada ulama? Tidak, langsung saja kepada Allah pakai Al-Quran. Kamu tidak mau belajar sama ulama? Tidak, langsung pakai hadis, karena langsung kepada Rasulullah lebih mantap. Benar, lebih mantap begini kan, tambah kacir kan. Ini sudah tanda-tandanya kalau ayat-ayat Al-Quran itu ada kalimat-kalimat yang
tidak soreh, artinya tidak langsung mengatakan, tapi pakai kinayah atau bahasa yang indah mengikuti keindahan Al-Quran. Di sini min ayatillah, ini maksudnya Al-Quran. Wal hikmah adalah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Coba kalau belajar terjemah wal hikmah, hikmah ngotot lah, hikmah ramah, ini akhirnya salah. Makanya kalau ilmunya sedikit, hanya bermodalkan terjemah, jangan terlalu berani menyampaikan isi Al-Quran dan hadis. Khawatir keliru, salah pasang. Yang enak bagaimana? Belajar di kitabnya ulama. Jadi ada karangan kitab ulama yang menjelaskan ayat ini. Nah, baru itu. Jangan langsung Al-Quran. Atau kitabnya ulama karangan Imam Ghazali yang menjelaskan tentang ini, kemudian ada hadisnya. Baru itu pas. Kalau langsung ke Al-Quran, bahaya. Walaupun kita pinter, kalau langsung bahaya. Karena itu tidak tahu asli sebenarnya, maksudnya tidak tahu, cuma terjemah. Makanya di pesantren itu diajarkan ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalahul hadis, ada usul fikih, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis dan lain sebagainya. Itu untuk melengkapi agar supaya ngajinya atau dakwahnya yang disampaikan itu tidak salah. Yang paling aman kalau ingin menyampaikan kepada orang lain, ya ngaji kitab karangannya ulama gitu. Karangannya ulama, jangan langsung kepada hadisnya, biar gak salah pasang. Atau Al-Qur'annya langsung akhirnya salah pasang. Salah pasang akhirnya sesat, menyesatkan, dosa. Ya dosa, kira apa? Dikira ada dosa, ya dosa sih. Jelas salah ya. Nah, itu dosa yang disengaja itu, sok-sokan begitu itu. Nah, kalau sudah belajar ilmu seperti yang lain, tambahan yang lain masih salah, ya dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.